Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Nah, mau tahu kelanjutan videonya? Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment. Oke, karena subscribe itu gratis. Dari banyak pendapat mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu yang dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau yang biasa disingkat dengan DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak artinya mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuannya yang menjadi keunikan setiap individu anak. Selanjutnya, National Association for the Education of Young Children atau yang biasa disingkat dengan NAEYC mengemukakan bahwa kurikulum PAUD harus sesuai dengan perkembangan anak, yang tentunya berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dan belajar. Selanjutnya, hakikat Developmentally Appropriate Practice. Konsep DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. DAP juga merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. DAP dikenalkan oleh NAEYC atau National Association for the Education of Young Children selama lebih dari 20 tahun. DAP juga didasarkan pada yang pertama, pada apa yang diketahui tentang perkembangan dan cara belajar anak. Yang kedua, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam berkelompok. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang konsep, konteks sosial, dan budaya. Terkait dengan paparan tersebut, konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan usia atau age appropriateness. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya atau social and cultural appropriateness. Semua ketiga dimensi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan DAP. NAEYC mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Terdapat 5 kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam mengembangkan kurikulum berbasis DAP. Yang pertama yaitu menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar anak memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang kelima, menilai perkembangan dan belajar anak-anak. DAP memiliki 12 prinsip yang dikemukakan oleh Miller. Yang pertama yaitu pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak. Yang ketiga, program difokuskan untuk lebih mengutamakan anak. Yang keempat, program melayani semua kebutuhan belajar anak. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor dan outdoor yang aman. Yang keenam, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on aktivis. Yang ketujuh, anak-anak dapat mengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Yang kedelapan, anak-anak memiliki kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang kesembilan, pendidik intensional dalam mengajarnya. Yang kesepuluh, aktivitas belajar diarahkan lebih dari satu disiplin. Yang kesebelas, asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Dan yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Selanjutnya, pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP. Kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak pada umumnya dirancang dengan mengikuti best practice, disesuaikan baik usia anak, individu anak, maupun kultur atau lingkungan kehidupan anak. Idealnya, DAP mengembangkan berbagai pendekatan yang didasarkan pada hasil penelitian
yang luas dan mengacu pada berbagai teori seperti karya Jean Piaget, Erik Erikson, Lev Vygotsky, Maria Montessori, Froebel, dan Howard Gardner. Selanjutnya, berikut ini dikemukakan bagaimana mengembangkan kerangka kerja kurikulum PAUD secara kreatif sebagaimana dikemukakan oleh Dodge dan Bickard pada tahun 2000, bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus ada komitmen yang kuat bahwa kurikulum dirancang untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada setiap anak. Adapun kerangka kerja dalam merancang kurikulum PAUD memiliki 5 komponen. Yang pertama, bagaimana anak belajar. Yang kedua, apa yang dipelajari anak-anak. Yang ketiga, lingkungan dan fisik. Yang keempat, peran pendidik. Dan yang kelima, peran orang tua anak. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berbasis DAP. Berikut ini dikemukakan strategi pembelajaran yang sesuai konsep dan prinsip-prinsip DAP sebagaimana dikemukakan oleh Nice pada tahun 1997. Yaitu yang pertama, pengalaman belajar aktif atau active learning experience. Yang kedua, strategi pembelajaran yang bervariasi atau varied instructional strategies. Yang ketiga, seimbang antara keterlibatan guru dan aktivitas anak. Yang keempat, kurikulum yang terpadu atau integrated curriculum. Yang kelima, pusat pembelajaran learning center. Sesuai dengan perencanaan yang sudah dikembangkan, pembelajaran dikelola ke dalam 5 tahap. Yang pertama, tahap penataan lingkungan. Nah, pusatnya lebih berpusat kepada pusat linguistik, pusat spasial, pusat logikal matematikal, pusat musikal, pusat kinestetik, dan pusat natural. Yang kedua, tahap kegiatan pendahuluan. Yang ketiga, tahap kegiatan inti. Yang keempat, tahap istirahat. Dan yang kelima, tahap kegiatan penutup. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.